Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menampilkan video konsep manajemen pemasaran di kimia farma. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu ada Dera, Diva, Dina, Divia, Eka, Elsa, Feni, Haura, dan Hutri. Kimia Farma merupakan perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Awalnya, perusahaan ini bernama NV Chemicalian Handel Redchem and Company. Kemudian muncul sebuah kebijakan nasional atas eks-perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan pada tahun 1958, di mana pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF, Perusahaan Negara Farmasi, Bhinneka Kimia Farma. Pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perusahaan Kimia Farma berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Lalu, pada tanggal 18 September 2019, terjadi perubahan pada nama perusahaan, yang semula bernama PT Kimia Farma Persero menjadi PT Kimia Farma Tbk. Adapun nama ini mulai efektif tertanggal 28 Februari 2020. Status PT Kimia Farma Tbk saat ini adalah perseroan terbatas, badan usaha milik negara, perusahaan terbuka. Beridentitaskan pada status tersebut, Kimia Farma berdiri dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas bermutu tinggi dalam memasok barang atau jasa pada bidang industri farmasi, healthcare, kimia, biologi, alat kesehatan, makanan dan minuman, serta pengoptimalan sumber daya yang dimiliki dengan tujuan untuk meraup keuntungan pada prinsip perseroan terbatas. PT Kimia Farma Tbk merupakan pionir dalam industri farmasi Indonesia yang telah berkembang menjadi perusahaan yang menyediakan pelayanan kesehatan terintegrasi dari hulu ke hilir. Kimia Farma memiliki bidang usaha utama, yaitu manufaktur farmasi yang didukung oleh riset dan pengembangan, distribusi dan perdagangan, pemasaran, retail farmasi, laboratorium klinik, dan klinik kesehatan. Kegiatan usaha manufaktur farmasi memproduksi obat jadi dan obat herbal, iodium, kina, serta produk-produk turunannya dan minyak nabati. 5 fasilitas produksi yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia merupakan tulang punggung dari segmen bisnis manufaktur perseroan. Hasil produksi yang dibuat oleh pabrik farmasi perusahaan, baik produk obat-obat kimia, formulasi dan herbal, dibagi dalam 6 lini produksi, yaitu etikal, obat bebas, generik, narkotika, lisensi, dan bahan baku. Hampir semua kelas terapi diakomodasi oleh produk perusahaan yang terdiri lebih dari 385 item produk dan dipasarkan ke seluruh Indonesia, serta diekspor ke beberapa negara melalui jaringan distribusi perseroan atau yang memiliki perjanjian dengan perseroan. Selain itu, untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 12 pabrik, 1.278 apotek, 451 klinik kesehatan, 75 laboratorium klinik, 10 optik, dan 3 klinik kecantikan yang tersebar di seantero Indonesia. Perusahaan ini juga memiliki 18 gerai retail di Arab Saudi. Sediaan farmasi dan bahan baku obat buatan perusahaan ini pun telah diekspor ke India, Malaysia, Maladewa, Kenya, Yaman, Hong Kong, dan Filipina. Analisa pasar ataupun STP yang dikenal juga dengan Core Concept of Marketing, salah satunya adalah Market Segmentation, Targeting, and Positioning. Yang pertama, Market Segmentation. Dasar segmentasi sangat perlu dilakukan untuk memilah jenis-jenis customer dalam melakukan pengelompokan pelanggan berdasarkan suatu kesamaan. Adapun segmentasi yang dipilih oleh Kimia Farma ada 3. Yang pertama, segmentasi geografis, yang kedua, segmentasi demografis, dan yang ketiga, segmentasi psikografis.
Alasan Kimia Farma memilih segmentasi ketiga hal tersebut yaitu dalam hal geografis, Kimia Farma mempunyai segmentasi pasar di mana penjualannya akan ditargetkan dapat menjangkau pasar di seluruh wilayah daerah di Indonesia. Wilayah yang menjadi pasar utama adalah negara atau daerah yang mana produk itu diproduksi, yaitu Indonesia, Arab Saudi, kemudian sudah mulai diekspor ke Filipina dan Malaysia untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Alasan yang kedua, Kimia Farma menyasarkan produknya pada usia dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia, sehingga dilihat dari setiap produk Kimia Farma akan selalu berinovasi memenuhi kebutuhan untuk segala macam jenis usia. Dan yang terakhir, dalam hal ini, Kimia Farma tidak membagi produknya sesuai gaya hidup atau sebagian besar produk dari PT Kimia Farma dapat dikonsumsi atau dipakai oleh orang dengan gaya hidup dan kepribadian yang bermacam-macam. Targeting atau menetapkan target pasar adalah tahap selanjutnya dari analisis segmentasi, penetapan target pasar, dan penentuan secara fokus posisi atau citra produk pasar disesuaikan dengan segmen pasar yang telah dipilih. Adapun penentuan pasar yang dilakukan oleh PT Kimia Farma disesuaikan dan dilakukan secara selektif sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Targeting beberapa produk OTC PT Kimia Farma adalah yang pertama, marks yang biasa digunakan oleh wanita aktif yang peduli akan kecantikannya. Yang kedua, Chalcidol yang biasa digunakan anak-anak dalam masa pertumbuhan karena Chalcidol memberikan kebutuhan vitamin yang baik untuk anak-anak selama masa pertumbuhan. Dan yang selanjutnya, Enkasari biasa digunakan oleh masyarakat yang menyukai obat alami dari tanaman herbal untuk mengobati sariawannya. Apotik Kimia Farma sendiri merupakan apotik yang sudah dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan luar Indonesia pun cukup mengenali brand Kimia Farma ini secara luas. Dengan pelayanannya yang ramah, sikap yang baik, kejelasan, serta ketepatan pemberian informasi yang lengkap, cepat, dan ketelitian dalam pelayanannya. Di dalam dunia bisnis, tidak heran lagi jika selalu dibanding-bandingkan antara brand satu dengan brand lainnya. Terlebih, Kimia Farma sendiri sudah cukup dikenal oleh banyak orang. Namun, brand ini memiliki pembeda dari brand lainnya, yakni pada bagian SOP serta pada branding dari produk itu sendiri yang terlihat sangat jelas. Kimia Farma juga memiliki cara untuk tetap unggul di antara brand lainnya dengan cara memprioritaskan masalah untuk dapat menciptakan keunggulan dalam menarik konsumen di antara brand lainnya yang lebih mengutamakan terkait mempertahankan loyalitas pada konsumen serta terus meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih unggul dibandingkan brand lainnya. Kimia Farma menerapkan strategi produk yang berfokus pada diversifikasi, inovasi, dan peningkatan kualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Kimia Farma terus berinovasi dengan mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kimia Farma menawarkan berbagai varian produk, mulai dari obat generik, suplemen kesehatan, produk herbal, hingga kosmetik medis. Dengan begitu, konsumen bisa membeli obat yang mereka inginkan, sekaligus membeli produk lain yang juga dijual di sana. Tidak hanya itu, obat generik yang diproduksi oleh PT Kimia Farma adalah salah satu produk farmasi yang kompetitif karena memiliki keunggulan, yaitu harganya yang lebih murah dan memiliki kualitas yang sama dengan obat paten atau merek lainnya. Inovasi terbaru dari Kimia Farma mencakup pengembangan formula yang lebih efektif dan aman, serta kemasan yang praktis dan ramah lingkungan.
Strategi harga. Penetapan harga produk pada Kimia Farma melakukan analisis tentang pengaruh strategi penetapan harga produk dan pelayanan baik secara parsial maupun secara stimulan terhadap peningkatan penjualan pada apotik Kimia Farma. Strategi penetapan harga jual berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap peningkatan penjualan pada apotik Kimia Farma. Tujuan penetapan harga jual yang tepat adalah untuk meningkatkan penjualan, memperbaiki dan mempertahankan market share, memperhatikan permintaan, mengusahakan mengembalikan investasi dengan pencapaian laba secara maksimal dan menentukan laba rugi periode, yaitu melalui proses mempertemukan harga pokok barang yang dijual dengan hasil penjual dalam satu periode akuntansi. Perusahaan ini ingin menetapkan harga jual yang dapat menutupi sebuah biaya untuk produksi, distribusi, penjualan produk dan memberikan laba yang wajar bagi usaha dan resikonya. Adapun kerjasama operasional dengan PT Kimia Farma Apotik dianggap mempunyai makna strategi dalam mengembangkan usaha apotik. Dengan melibatkan peran aktif masyarakat yang berminat pada usaha retail farmasi, maka upaya meratakan pelayanan farmasi di Indonesia dapat terwujud lebih baik melalui jaringan apotik Kimia Farma. Tujuan dari promosi yaitu menumbuhkan stimulasi atau rangsangan image pada orang terhadap produk yang bersangkutan. Apabila produk tersebut masih baru, maka perusahaan harus lebih giat dalam menjalankan kegiatan promosi untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Jalur distribusi Kimia Farma diawali dari pabrik Kimia Farma yang kemudian disalurkan kepada pedagang besar farmasi atau PBF. Selanjutnya, PBF akan menyalurkan atau mendistribusikan obat tersebut kepada apotik, instalasi farmasi rumah sakit, balai pengobatan, dan toko obat. Khusus untuk sediaan farmasi berupa narkotika dan psikotropika memiliki jalur distribusi khusus. Untuk narkotika hanya bisa disalurkan dari industri farmasi kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan rumah sakit. Dalam perjalanan usahanya, perseroan mengembangkan strategi dan kegiatan pemasaran, yaitu dengan sales channel optimization, demand creation strategy, digital marketing optimization, brand awareness boosting, dan partnership collaboration. Kimia Farma telah memasarkan produknya dengan melakukan kegiatan promosi dengan melalui iklan TV, radio, promosi offline, pemberian bonus barang, diskon, dan pemberian reward pelanggan. Promosi di media sosial seperti di Instagram, YouTube, dan Facebook. Dan juga dilakukan promosi dengan endorse oleh beberapa influencer di media sosial. Contohnya promo potongan langsung 10% melalui Kimia Farma Apotik. Suatu bisnis adalah untuk menciptakan pelanggan yang merasa puas. Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya hubungan yang harmonis antara perusahaan dan pelanggan, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, dan membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan. Menurut kami, selama bertahun-tahun, keunggulan Kimia Farma adalah kualitas produk dan layanan yang baik. Komitmen kami adalah membuat hidup yang lebih baik dan lebih sehat. Seiring berkembangnya layanan kesehatan, Kimia Farma terus berinovasi untuk memberikan solusi layanan yang terbaik bagi pelanggannya.
Memuaskan kebutuhan pelanggan adalah keinginan setiap perusahaan. Selain menjadi faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan kebutuhan pelanggan dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Apotek Kimia Farma sendiri merupakan apotek yang sudah dikenal oleh masyarakat luas dengan pelayanan yang ramah, sikap yang baik, kejelasan, dan ketepatan pemberian informasi yang lengkap, kecepatan dan ketelitian dalam pelayanan. Pelanggan yang puas atas produk dan jasa pelayanan cenderung untuk membeli kembali produk dan menggunakan kembali jasa pada saat kebutuhan yang sama muncul kembali di kemudian hari.